Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan. Soal nomor 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, aparatur daerah diatur dalam azas-azas berikut, kecuali A. Azas kepastian hukum. B. Azas proporsionalitas. C. Azas akuntabilitas. D. Azas kepentingan umum. E. Azas sektoral. Pembahasan. Berikut ini adalah azas aparatur daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas profesionalitas, azas akuntabilitas, azas efisiensi, azas efektivitas. Jadi jawaban yang tepat adalah E, azas sektoral. Soal nomor 2. Pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga muruah dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk dalam A. Komponen internal, B. Komponen eksternal, C. Komponen ekspier, D. Komponen koreksi, E. Komponen struktural. Pembahasan. Pegawai menjadi salah satu komponen dalam institusi untuk menjaga muruah dan integritas lembaga termasuk dalam komponen internal. Jadi jawaban yang tepat adalah A, komponen internal. Soal nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggara negara atau PN dalam A. Pelaporan tindakan korupsi, B. Penindakan tindakan korupsi, C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara, D. Audit penyelenggara negara, E. Menyadap komunikasi penyelenggara negara. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13 huruf A, yang diberikan kewenangan KPK adalah pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Jadi jawaban yang tepat adalah C, pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Soal nomor 4. Integritas berdasarkan kompetensi KPK memiliki pengertian bahwa A. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. B. Mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan. C. Patuh kepada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. D. Berkepribadian utuh yang merujuk pada nilai moral dan etika. E. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. Pembahasan. Integritas berdasarkan kompetensi KPK adalah bertindak sesuai dengan perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Jadi jawaban yang tepat adalah A, bertindak sesuai perkataan dan tindakan sesuai dengan nilai secara konsisten. Soal nomor 5. Efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan melalui A. Pendidikan anti korupsi sejak dini, B. Operasi tangkap tangan, C. Regulasi hukum dan lembaga anti korupsi, D. Survei lembaga negara, E. Sosialisasi bahaya laten korupsi. Pembahasan. Efektivitas penyelesaian tindak pidana korupsi dapat dilakukan KPK dengan cara operasi tangkap tangan atau OTT, karena secara hukum OTT tidak dapat dibantah terkait dengan tindakan korupsi. Jadi jawaban yang tepat adalah B, operasi tangkap tangan. Soal nomor 6. Hal yang paling sulit untuk menjadi manusia yang berintegritas adalah A. Perilaku jujur, B. Tanggung jawab, C. Disiplin, D. Konsistensi, E. Percaya terhadap orang lain. Pembahasan. Kesulitan dalam tahapan membentuk manusia integritas adalah konsistensi. Jadi jawaban yang tepat adalah D, konsistensi.
Soal nomor 7. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merajuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pemerintahan, D. Sosial budaya, E. Hukum. Pembahasan. Integritas manusia Indonesia pada sila kedua adalah rasa kemanusiaan yang menampilkan sikap jujur, toleransi, dan saling menghargai dari keberagaman merupakan etika moral dalam aspek sosial budaya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sosial budaya. Soal nomor 8. Kekuatan inteligensia atau pemikiran dalam menilai benar atau salah dikenal dengan A. Nilai, B. Mental, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Logikal. Pembahasan. Mental adalah kemampuan individual seseorang yang dilandasi dari inteligensia atau pemikiran untuk menilai benar atau salah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mental. Soal nomor 9. Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada peraturan desa atau peraturan dusun merupakan bentuk integritas pada A. Azas kepastian hukum, B. Azas tertib penyelenggara negara, C. Azas akuntabilitas, D. Azas keterbukaan, E. Azas efisiensi. Pembahasan. Hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematik dan tidak bertentangan antara aturan hukum di atasnya merupakan bentuk integritas penyelenggaraan negara sebagai azas kepastian hukum. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Azas kepastian hukum. Soal nomor 10. Ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu A. Inti, sikap, dan etos kerja, B. Personal, perilaku, dan norma, C. Kepribadian, agama, dan etos kerja, D. Nilai, norma, dan kepribadian, E. Inti, personal, dan sikap. Pembahasan. 9 nilai pokok integritas dalam anti korupsi terbagi dalam 3 aspek, yaitu inti, sikap, dan etos kerja. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Inti, sikap, dan etos kerja. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum, B. Permasalahan disintegrasi keadaan, C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat, D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral, E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Pembahasan. Perselisihan ideologi, politik, dan moral mampu mengakibatkan permasalahan kompleks karena ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara, pandangan, dan landasan filosofi suatu negara akibat kurangnya pelestarian rasa nasionalisme di suatu negara. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. Semangat nasionalisme sejatinya tertuang dalam ideologi Pancasila yang mengerucut pada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Semangat nasionalisme Indonesia tercermin dalam Pancasila yang mengerucut pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 3. Tujuan perwujudan sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara, B. Menjamin kewajiban dan hak warga negara, C. Mencapai kesadaran hukum, D. Mewujudkan sikap skeptis terhadap pemerintah, E. Terciptanya masyarakat yang memegang teguh budaya secara berlebihan. Pembahasan.
Sikap nasionalisme mampu menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Hal ini disebabkan kesadaran akan rasa persatuan dan kesatuan, dan menyadarkan bahwa hak dan kewajiban warga negara sama di mata negara. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Bentuk nasionalisme salah satunya adalah nasionalisme kewarganegaraan, yang subjeknya adalah A. Pemerintah, B. Rakyat atau sipil, C. Aparatur negara, D. Lembaga negara, E. Pendidikan. Pembahasan. Bentuk nasionalisme kewarganegaraan yang dikenal dengan nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme sipil. Subjeknya adalah rakyat sipil. Nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme yang memiliki kebenaran politik dari, oleh, dan untuk rakyatnya dalam keaktifan berbangsa dan bernegara. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Rakyat atau sipil. Semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan kemerdekaan diawali dengan munculnya organisasi A. Serikat Dagang Islam, B. Budi Utomo, C. Indisi Portis, D. Perhimpunan Indonesia, E. PNI. Pembahasan. Kemunculan semangat nasionalisme baru dalam usaha pergerakan nasional untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia diawali dengan munculnya organisasi masyarakat yang pertama kali, yaitu Budi Utomo. Pemrakarsa Budi Utomo adalah Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Budi Utomo. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Pembahasan. Sikap dan perilaku nasionalisme masih banyak dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik saja, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Pengertian nasionalisme dalam arti sempit adalah A. Rasa cinta terhadap negeri, B. Perilaku yang tidak menghargai sesama, C. Perasaan keberagaman yang sama, D. Perasaan kebangsaan yang sangat tinggi, E. Perilaku menjaga harga diri bangsa. Pembahasan. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan terhadap negara bangsa yang terlalu tinggi dan berlebihan, sehingga mewujudkan perilaku tidak saling menghargai satu sama lain. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Perasaan kebangsaan yang sangat tinggi. Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional kecuali A. Kemenangan Jepang atas Rusia, B. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, D. Timbulnya paham baru nasionalisme, E. Lahirnya ideologi baru. Pembahasan. Faktor eksternal pendorong nasionalisme Indonesia adalah 1. Kemenangan Jepang atas Rusia, 2. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, 3. Timbulnya paham baru tentang nasionalisme, 4. Munculnya ideologi baru. Untuk opsi C merupakan faktor internal pendorong nasionalisme Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yang berarti bahwa A. Kemanusiaan adalah satu, B. Kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan, C.
Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan. D. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan. E. Kemanusiaan adalah sebuah karakter. Pembahasan. Pandangan Insinyur Soekarno yang menegaskan bahwa nasionalisme of humanity diartikan sebagai kemanusiaan adalah satu yang merangkul semua perbedaan dan mewujudkan titah Gajah Mada yang memiliki kesamaan tujuan, Father Mother bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kemanusiaan adalah satu. Paham integralistik sebagai semangat nasionalisme yang mengalir pertama kali dikemukakan oleh pada sidang BPUKI. A. Insinyur Soekarno. B. Muhammad Yamin. C. Muhammad Hatta. D. Muhammad Natsir. E. Supomo. Pembahasan. Supomo sebagai aktor dan pahlawan dari kaum terpelajar yang mencetuskan pertama kali tentang paham integralistik pada sidang BPUKI dalam merumuskan bentuk negara kesatuan bukan federal. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Supomo. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe.